Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah akan segera dimulai. Persiapkan diri Anda dengan baik dan terimalah berkat sukacita dalam ibadah kali ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat hari ini kita akan mulai kebaktian kita pada hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Kita akan pujikan satu pujian, Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan setiap kami Tuhan, menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa
ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu Tuhan menyucikan setiap kami yang hadir di tempat ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib, darah-Mu yang tercurah untuk kami. Kau sangat baik Bapa, sangat baik untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu besar untuk setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur kasih-Mu Tuhan besar, sangat sempurna. Kami bersyukur Kau baik Tuhan, Kau sangat baik. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa di surga, jikalau pada saat hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami Yesus. Lewat pujian penyembahan kami Tuhan, kami percaya Tuhan, inilah sarana untuk kami boleh dekat, selalu dekat dengan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, umat-Mu di seluruh dunia Tuhan sedang berseru kepada Engkau Yesus, bernyanyi, bersorak untuk memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkaulah penyelamat kami Yesus, juru selamat kami yang hidup, yang sungguh luar biasa Tuhan. Kuasa-Mu besar, dahsyat Tuhan untuk setiap kami, untuk bangsa kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari sama-sama kita menyanyikan, nyanyi dan bersorak untuk Tuhan Yesus, memuliakan nama Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu.
mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan satu pujian. Karena salib Yesus kita boleh hidup. Karena salib Tuhan kita boleh menang dalam segala perkara, dalam segala masalah. Kita boleh menjadi seorang pemenang, lebih dari pemenang. Amin. Terima kasih Bapa. Kau sangat baik. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan setiap kami. Pulihkan setiap kami. Pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin Yesus. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup.
kasih Bapa di surga. Karena kami percaya Tuhan, darah-Mu menyucikan setiap kami. Darah-Mu menyembuhkan Tuhan setiap kami. Darah-Mu juga memulihkan setiap kami Tuhan. Kami percaya Yesus. Kami percaya dengan iman kami Tuhan. Saat ini untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit sudah sembuh oleh darah-Mu Yesus. Yang susah sudah terhiburkan oleh darah-Mu Yesus. Yang sedang Tuhan butuhkan pemulihan sekarang sudah pulih Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Kami percaya Tuhan. Dengan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Jiwa kami boleh disegarkan kembali Tuhan. Dan kami boleh dikuatkan dengan kuasa darah Yesus melalui perjamuan kudus-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Juga urapi setiap kami Bapak, jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap kuasa-kuasa roh jahat yang akan mengganggu kami, Engkau tengking. Kami tengking hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasa gelap tidak bisa mengganggu kami. Terima kasih Bapak, kami undang kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi gereja-Mu, umat-Mu, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, selamat pagi kepada Bapak Ibu. Hari ini, hari Minggu, kita ketemu lagi dalam hal ibadah. Ibadah kita hari ini dalam minggu pertama disertai dengan perjamuan suci. Baik yang ada di rumah, kepada Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja, kita semuanya sayogyanya, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau sampai hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah, bernafas, haleluya, dan sama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan. Di tengah-tengah pandemi atau COVID-19 yang sampai saat ini belum reda. Haleluya. Dan tidak sedikit banyak orang yang mengalami ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran dalam hidup mereka masing-masing, khususnya di negeri kita ini. Tapi saya kira tidak, haleluya, yang mengalami ketakutan hanya di negeri kita saja, tetapi ini mungkin katakan dunia. Puji nama Tuhan, dengan adanya pandemi seperti ini, biarlah bagi saudara dan saya sebagai orang yang percaya, haleluya, jangan sampai kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena Dia adalah yang memegang segala-galanya. Karena itu jauhkanlah dari hal kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dalam hidup kita ini. Sekalipun tidak sedikit banyak dan tidak sedikit pula saudara-saudara kita yang mengalami kemerosotan dalam usaha mereka. Haleluya, baik usaha kecil, menengah, atas.
Mereka sama-sama merasakan akibat, haleluya, COVID-19 ini. Apalagi pemerintahan kita membatasi dalam segala hal, mengingat bahwa penyakit ini sangat berbahaya. Karena itu tidak salah, sangat tepat sekali jikalau pemerintahan kita ini mengatakan jikalau tidak berkepentingan jangan keluar. Dan ingat, haleluya, kalau keluar jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jangan merasa tersinggung bila mana kita ketemu saudara-saudara kita, haleluya, yang mau berjabatan tangan kemudian mereka menolak. Jangan tersinggung, haleluya, ini adalah, haleluya, anjuran dari pemerintahan kita. Nah, hari ini kepada Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya selaku gembala sidang di tempat ini, haleluya, saya harus bangkit dari hal kesusahan ini, mengingat bahwa 2 minggu yang lalu saya sebagai gembala sidang ditinggalkan pasangan saya. Saudaraku, rasanya ya seperti inilah. Saya harus istirahat. Saya pergi ke dokter, dokter mengatakan kecapean. Saya dikatakan gejala tipes. Kemudian saya harus banyak istirahat, makannya pun juga demikian. Harus diatur, haleluya, harus makan bubur dan tidak boleh pakai sambal dan lain sebagainya untuk sementara. Seru, bagi kami sebagai suami dalam kepala rumah tangga, sempat kaget, ya, sempat kaget. Saya berkali-kali mengingatkan kepada saudara-saudara kita jemaat yang saya layani, yang mengalami kesusahan, yang kehilangan suami, istri, anak dan lain sebagainya. Saya selalu katakan semangat, tetap kuat dan tetap kuat. Tetapi kenyataan saya pribadi, karena mengalami, saudaraku, ya maklum, saudaraku, tangisan air mata selalu ada. Haleluya. Sekalipun Tuhan melarangnya jangan menangis dan menangis. Tetapi bagaimana, saudaraku? Namanya manusia. Haleluya. Kehilangan selama-lamanya. Haleluya. Secara duniawi. Saudaraku, mengingat atau iling kalau berdua ngomong dan ngomong, ngobrol dan ngobrol. Haleluya, baik pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari yang terutama. Saudaraku, tidak sangka-sangka Ibu Gembala telah mendahului kita. Haleluya, dengan tidur nyenyak, luar biasa. Inilah yang harus kami syukuri, terutama kami sebagai suaminya, bersyukur dan bersyukur. Tetapi selama 2 minggu, saudaraku, saya harus bangkit dari rasa sakit penyakit itu. Puji nama Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, haleluya, saya yakin Tuhan Yesus bersama saya. Selain daripada itu, saya diingatkan oleh teman-teman pendeta yang sama-sama beberapa tahun yang lalu telah ditinggal oleh istrinya. Saudaraku, saya senang diberikan pemasukan. Maklum, namanya manusia. Selain daripada itu, saya diberi semangat oleh saudara-saudara saya dari keponakan-keponakan orang tua saya yang ada di desa, yang ada di Jombang. Karena dia pun juga kehilangan suaminya bahkan puluhan tahun, saudaraku. Sekalipun beda agama, beda kepercayaan, tetapi kami salut, haleluya, karena dia punya pengalaman terlebih dahulu daripada saya. Wah, diberikan semangat dan saya harus bangkit kembali. Saudaraku, mengingat pekerjaan saya belum selesai. Lain dengan Ibu Gembala kita, sudah selesai dari jerih lelahnya. Saya pribadi ikut bersyukur, dia bersukacita bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Luar biasa, saudara. Nah, tentu saudara dan saya, haleluya, akan menyusul entah kapan, mungkin pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, itu bisa terjadi. Tetapi enggak perlu takut hal kematian. Semuanya sudah diatur oleh Tuhan dan tepat waktu Tuhan pasti mengajak kepada kita sekalian. Oke, hari ini saudaraku sekalian,
khususnya sebagai pelayan-pelayan Tuhan, termasuk pribadi saya. Saya mengajak kepada saudara, haleluya, selama Tuhan memberikan kesempatan buat kita, lakukan sesuatu yang terbaik bagi Dia. Dengan kata lain, layanilah Tuhan, haleluya, dengan hati yang tulus, dengan kasih yang sungguh-sungguh. Karena itu adalah kehendak daripada Tuhan, dan itu pun juga sudah dipraktekkan oleh pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, pelayanan banyak dan itu merupakan satu karunia. Karunia berbagai macam-macam. Pelayanan ini, pelayanan itu, pelayanan ini, pelayanan itu merupakan satu pelayanan. Tapi kata firman Tuhan itu adalah satu Allah, satu roh. Dari segi apapun, ada seseorang, haleluya, dipakai Tuhan, berdoa untuk orang sakit, dia sembuh atau mereka sembuh karena satu roh. Ada orang juga bisa mendatangkan banyak mujizat-mujizat, haleluya. Dan banyak orang yang diberi karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Dan ada juga orang yang diberi karunia bahasa-bahasa roh, bahasa yang tidak kita mengerti. Dan ada pula seseorang yang dikaruniai untuk bernubuat. Ada seseorang yang dikaruniai untuk mendapatkan hikmat. Ada seseorang yang diberi karunia satu roh itu diberikan pengetahuan secara luas. Ada pula seseorang yang diberi karunia karena satu roh itu, haleluya, untuk memiliki iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak karunia-karunia yang ada di dalam Alkitab, dan itu pun juga yang dialami oleh sesama kita dalam hal pelayanan. Kepada Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Boleh kita memiliki karunia-karunia apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang terakhir, ayat yang ke-31. Saudara simak dengan baik, saya akan membacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-31. Ayat itu mengatakan demikian, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Amin. Kepada Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka, baik kepada sesama pelayan-pelayan Tuhan. Boleh mereka mempunyai satu karunia-karunia daripada Tuhan, karena itu adalah pemberian satu roh. Berbagai macam karunia, pelayanan apapun, bentuk apapun. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka, dia katakan berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Mengapa demikian, saudaraku? Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka, haleluya, berusahalah untuk, haleluya, mendapatkan karunia-karunia yang paling utama. Karunia apakah itu, saudaraku? Kalau kita pelajari di dalam pasal yang ke-12, bicara tentang karunia-karunia, bicara tentang anggota-anggota. Satu tubuh, banyak anggota. Saudaraku, saya berikan ilustrasi sedikit bagi saudara. Saudara pernah melihat orang makan, baik di warung, di rumah makan, dan di mana saja mereka berada sedang makan, tentu pernah melihat. Tapi hanya tidak melihat saja, tentu diri kita sendiri pun juga ngalaminya. Dan setiap hari kita pun juga perlu makan. Makan apapun yang bisa dimakan. Tapi ingat, apa yang kita dapatkan di dalam melihat orang makan atau diri kita yang makan? Seluruh anggota dalam satu tubuh ini
Mereka semua bergerak. Bekerja sama satu sama yang lain. Haleluya. Dan mereka sama-sama melihat, menikmatinya. Dari tangan bergerak, dari mata melihat, dari telinga mendengar, dari mulut mengunyah, hidung bau sesuatu. Mungkin makanan itu sedap dan lain sebagainya. Bergerak seluruh anggota. Haleluya. Masuk dalam rumah makan misalnya, saudaraku. Sudah hidangan sudah tersedia, kita tinggal makan saja. Lalu ada hati menginginkan sesuatu, harus melangkah mengambil sesuatu, misalnya maaf. Mungkin kerupuk udang, ya, kerupuk udang. Kaki harus melangkah. Untuk mendapatkan kerupuk itu tangan harus bergerak. Bukankah begitu, saudaraku? Puji nama Tuhan. Nah, andai kata salah satu anggota tubuh ini tidak mau kerjasama satu sama yang lain, maka rusaklah tubuh itu. Itu merupakan satu penghalang, pengrusak di antara anggota tubuh ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian pula, saudaraku, kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya, baik saudara-saudara yang ada di rumah, ingat, pelayanan memang penting untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tidak semuanya orang itu bisa melayani jikalau tidak diberi karunia oleh Tuhan yang dikatakan Roh Kudus itu. Haleluya. Tapi ingat, di dalam pasal yang 12 dalam suratan Korintus ini bermacam-macam berbagai macam rupa-rupa karunia. Puji nama Tuhan. Nah, artinya tidak semuanya orang, namun jikalau tidak didasari dengan kasih yang tulus, maka pelayanan itu sia-sia di hadapan Bapa. Mengapa demikian? Saudaraku sekalian, haleluya. Karena di dalam pasal yang ke-13, 1 Korintus, pasal yang ke-13, ayat pertama sampai yang ketiga, di situ mengatakan demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, perhatikan, haleluya, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat tepat sekali Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus, berusahalah, haleluya, puji nama Tuhan, memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan Tuhan akan menunjukkan hal itu. Apakah itu? Karunia apakah itu? Tak lain ialah kasih. Ingat, haleluya. Apapun yang bisa kita lakukan, mungkin saudara dan saya diberi karunia untuk bisa menyembuhkan orang sakit. Haleluya. Mungkin saudara dan saya diberi karunia untuk mengadakan banyak mujizat dan lain sebagainya. Terutama adalah iman. Namun jikalau tidak ada kasih, Alkitab katakan sia-sia di hadapan Tuhan. Selain daripada itu, saudaraku, karunia menurut Rasul Paulus tidak bisa ditukar satu sama yang lain. Karunia itu pun juga tidak bisa dibeli dengan uang. Haleluya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-18 sampai yang ke-21, saudara nanti baca di sana. Simak dengan baik. Haleluya. Kata Petrus, binasalah engkau dengan uangmu.
Karena karunia ini tidak bisa dibeli dengan uang. Itu adalah pemberian daripada Tuhan menurut kehendak daripadanya. Saudara, dengan adanya dengan adanya ayat-ayat ini mengingatkan kepada saya pribadi. Saya bersyukur. Sekalipun dengan yang lain mungkin tidak sama karunia-karunia. Tapi yang adalah pemberian daripada Tuhan dengan cuma-cuma. Karena itu ayo kita lakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Dasari dengan kasih, itu yang terutama. Apapun yang bisa kita lakukan. Mungkin kita bisa membagi-bagikan sesuatu yang ada pada kita. Apa yang menjadi milik kita. Haleluya. Mungkin kita bisa membagi katakanlah sembako. Atau satu katakanlah perkara yang kecil untuk anak-anak sekolah minggu yang kita layani. Mungkin kita bisa membantu anak yatim piatu. Apapun yang bisa kita berikan untuk mereka, lakukanlah dengan dasar kasih. Itu kata firman Tuhan. Saudara, memang tidak mudah. Tapi kita mau belajar. Seperti kepribadian Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Zamannya Tuhan Yesus, saudaraku. Haleluya. Apa yang dia lakukan luar biasa. Tidak sedikit, banyak orang berduyun-duyun. Haleluya. Haleluya. Mengiringi gerak-geriknya Tuhan Yesus waktu itu. Pada suatu hari, saudaraku. Kalau kita pelajari sepintas di dalam Injil Lukas. Coba kita ke sana. Injil Lukas, saudaraku. Saya akan bacakan supaya kita lebih mengerti cerita seperti ini. Berulang-ulang di dalam pasal yang ke-7. Haleluya. Injil Lukas pasal yang ke-7, saudaraku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Saya ceritakan, saudara simak, mungkin kalau ada kesempatan bacalah di rumah. Mungkin tidak seluruhnya kami akan bacakan. Pada suatu hari, menurut cerita seperti ini. Rombongan Tuhan Yesus, murid-murid bersama orang-orang banyak. Dan ini biasa dilakukan oleh Tuhan Yesus keluar masuk kampung atau desa atau kota. Karena dia melakukan misinya. Haleluya. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus pun juga belajar melakukan sesuatu yang terbaik. Sekalipun secara lahiriah atau keadaan manusia seperti itu waktu itu. Mereka bersama-sama masuk di sebuah kota. Haleluya. Nah, kota itu kalau nggak salah kota Nain. Rombongan ini berjalan dengan tujuan untuk memberitakan Injil. Memberitakan keselamatan bagi mereka yang mau percaya. Tapi pada waktu mau masuk di pintu gerbang kota Nain itu ada rombongan pula orang mati. Laki-laki anak tunggal dari seorang janda. Mereka pergi mau menguburkan anak yang meninggal ini. Tetapi Tuhan Yesus melihat, haleluya, jenazah yang sedang diusung itu. Lalu Tuhan Yesus memegang, berhenti. Melihat orang tuanya dengan tetesan air mata. Menangis dan menangis. Tuhan Yesus tergeraklah oleh karena belas kasihan. Coba saya bacakan di dalam ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Saudaraku, ini Tuhan Yesus mengatakan kepada seorang janda yang melelehkan air mata, menangis-menangis. Mengapa? Karena merasa kehilangan segala-galanya. Karena itu adalah anak laki-laki, anak tunggal, anak yang dikasih sebagai
tumpuan harapan untuk masa depan, tetapi mengalami kematian. Saudaraku, siapa sih orangnya, saudaraku? Kehilangan yang menjadi pengharapannya. Pasti meneteskan air mata, saudaraku. Ya, bukan orang lain, saya pribadi. Ya. Dari hari ke hari kami berdua. Puji nama Tuhan, dalam pelayanan apapun yang bisa aku lakukan, kami berdua. Yang terakhir kami pelayanan kematian di Gunung Gangsir. Salah satu anggota yang meninggal. Haleluya. Kami berdua. Haleluya. Kami katakan kepada istri saya, jangan ikut bohong fisik saya seperti itu. Enggak mau. Dan mau ikut, puji nama Tuhan. Terakhir. Tetapi saudaraku sekalian, apa kata Tuhan? Saya tidak bisa berkata-kata. Lebih banyak lagi. Haleluya. Sepulangnya dari pelayanan kematian, 2 hari kemudian dia harus masuk ke DR Sutomo karena merasa sakit dadanya dan lain sebagainya. Saya ingat kalau nggak salah waktu itu tanggal 23 Maret ya masuk di DR Sutomo di ruangan isolasi. Ya, diproses sama dokter dan diintrogasi saya ini dan banyak nggak perlu saya ceritakan lebih lanjut. Tapi air mata kami pada waktu dia pulang ke rumah Bapak. Haleluya, tepatnya tanggal 12 Juni hari Jumat. Air mata kami tidak bisa kami bendung. Nah, saya sempat kaget karena waktu itu sedang tidur. Haleluya, inilah kami, inilah manusia. Siapa orangnya? Nah, saya yakin seperti seorang janda ini. Siapa orangnya? Gak meneteskan air mata. Kehilangan harapannya anak tunggal, anak laki-laki. Tapi mengalami satu kematian. Namun Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tidak diundang. Bukan kebetulan, inilah mungkin caranya Tuhan untuk mengubah duka cita menjadi sukacita bagi seorang janda ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Jangan menangis. Jangan menangis. Lalu ayat yang ke-14, sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu bangkitlah. Oh haleluya. Lalu ayat yang ke-15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata dan Tuhan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Saudaraku, saya tidak akan mengupas tentang haleluya, duduk dan berkata-kata lalu diserahkan kepada ibunya karena waktu. Tapi saya katakan kepada saudara, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, ingat, Tuhan Yesus bagaimanapun tetap baik. Tepat waktu Tuhan memberikan pertolongannya. Orang janda ini terus menerus menangis dan menangis. Tetapi Tuhan melarang, jangan menangis. Tuhan tahu isi hatinya. Haleluya. Kehilangan segala-galanya, saudaraku. Mungkin saudara dan saya saat ini di zaman pandemi atau COVID-19 ini sampai sekarang belum reda. Mungkin saudara dan saya mengalami jalan buntu dalam usaha saudara. Dalam hal ekonomi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mengalami satu kemerosotan. Saudaraku, ingat firman Tuhan. Enggak perlu khawatir. Nah memang pada waktu Tuhan Yesus masih manusia biasa. Tetapi saat ini sekarang ini sudah menjadi firman. Nah saudara dan saya sudah diberi karunia iman. Haleluya. Itu adalah dasar dari segala sesuatu apa yang menjadi pengharapan kita. Karena itu jangan sampai kehilangan iman. Karena itu adalah karunia. Bisa dikatakan sebagai anugerah yang besar. Mengapa demikian? Tidak semua orang yang hidup di dalam dunia ini mempunyai iman kepada Yesus sebagai Tuhannya.
Sekalipun membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Haleluya. Tapi itu adalah karunia. Puji nama Tuhan. Enggak perlu takut. Seperti sesama kita yang lain yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Saudara dan saya sebagai orang-orang hidup di dalam perjanjian baru. Tenang. Kita bersama dengan Tuhan tetap menang. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudaraku sekalian, firman Tuhan saya tambahkan sedikit. Haleluya. Di dalam Yohanes kalau nggak salah pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya, haleluya, walaupun ia sudah mati, ia akan hidup. Modalnya percaya. Percaya kepada siapa? Haleluya, Tuhan Yesus sudah menjadi firman. Artinya percaya kepada firman-Nya. Haleluya. Segala sesuatu saudaraku akan bisa selesai. Ingat orang janda ini. Tadinya menangis kesedihan, tetapi dengan hadirnya Tuhan Yesus waktu itu, berubahlah duka cita menjadi sukacita. Ada damai kembali. Puji nama Tuhan. Saudaraku, saya hari ini tidak memperpanjang renungan firman Tuhan untuk kita semua. Tetapi saya mengajak kepada saudara, milikilah iman. Sekalipun negeri kita dilanda seperti ini. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, enggak perlu takut. Kita bersama dengan Tuhan kok. Amin Bapak Ibu. Kita bersama dengan Dia. Hidup kita sudah ada di tangan Dia. Melaku satu jalan saja. Saudaraku, hari ini kami selaku gembala sidang di GBT Immanuel ini. Sebenarnya secara fisik kami masih belum sempurna. Tapi kami usaha, kami harus bangkit. Kami harus menang. Ini kami. Karena ingat, pekerjaan kami masih banyak. Belum selesai. Dan tentunya kalau sudah selesai, entah kapan itu, Tuhan tentu panggil saya menyusul istri saya. Oh luar biasa. Tapi karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat saya, karena itu saya harus bangkit. Kiranya Tuhan Yesus tolong dan tetap memberkati kita semuanya. Ibadah kita hari ini disertai dengan perjamuan suci. Alkitab mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-53 dan 56. Di situ mengatakan, maka kata Tuhan Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Luar biasa, Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi saya ingatkan kepada saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah. Lakukan sesuatu yang terbaik. Dasarilah dengan kasih yang sungguh-sungguh. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan berkati. Kita angkat satu pujian. Yesus mengambil roti. Waktu berjalan
indah sungguh. Sekali lagi refnya. Di mesbahku serahkan hidupku, ikut Tuhan tiap waktu. Persekutuan dengan anakku, inilah indah sungguh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berdiri bersama, kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita. Anggur atau darah Kristus yang ada di tangan kiri kita letakkan di depan dada saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Kristus. Kita bersyukur, sekali lagi saya katakan kepada saudara, jikalau hari ini saudara dan saya, baik yang ada di rumah, masih diberi kesempatan untuk menyatu bersamanya, makan roti dan anggur. Ini adalah berkat, ini adalah anugerah. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Kita mendengarkan itu kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, roti yang telah kita pecah-pecahkan dan atasnya kita ucapkan syukur. Bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Kita angkat anggur atau darah Yesus. Percayalah, dengan adanya darah Yesus memberikan pengharapan buat kita semua, menghapus segala dosa-dosa kita semua. Pujilah nama Tuhan Yesus. Kita kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cawan berkat yang atasnya kita ucapkan syukur. Bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya, kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhanku Yesus, terpujilah namamu hari ini. Engkau telah memberkati kami, bahkan setiap kami yang ada hari ini. Baik di gereja maupun yang ada di rumah. Tuhan Yesus sudah memberkati kami. Meteraikan firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Karena firman-Mu inilah yang memberikan kekuatan buat kami. Menambah rohani kami. Memberikan kekuatan iman kami. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ampuni Bapak,
apa yang menjadi kekurangan kami, kelemahan kami. Kami sadar kami adalah manusia yang tidak sempurna. Tapi kami bersyukur mempunyai Tuhan Yesus. Haleluya, yang mengasihi kami. Haleluya, yang mengambil dan memilih kami. Terima kasih. Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintahan kami. Mereka kerja keras untuk berusaha menyelesaikan masalah yang terjadi di negeri kami ini. Yaitu COVID-19, Tuhan tolong. Sekalipun kami belum tahu kapan reda. Tapi kami terlalu yakin Tuhan Yesus yang campur tangan. Lewat pemerintahan kami. Haleluya. Bangsa kami, negeri kami akan merasakan sukacita. Terpuji nama Tuhan. Kami pun juga tak lupa berdoa untuk sesama kami yang mengalami kelemahan tubuh. Sekalipun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, siapapun yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan Yesus, Tuhan tolong kasihani mereka. Di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Nah, sebentar kami akan pulang bersama. Dan biarlah kepulangan kami bersama hari ini, kami semuanya boleh tetap merasakan berkat, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah boleh menyertai di dalam rumah tangga kami masing-masing, baik dalam usaha kami masing-masing, dalam pekerjaan kami, dalam sekolah kami, dalam hidup kami, hari ini, esok hari, dan sampai selama-lamanya. Di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Jika Anda memiliki kerinduan untuk memberikan persepuluhan dan persembahan, Anda masih tetap bisa memberikannya kepada Bapak Gembala di gereja ini atau melalui aplikasi OVO di nomor berikut ini. Sekian ibadah kita hari ini. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.